Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapak kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wa bil khusus sayyidul walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Adil bin Osman bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasrif anhum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum Allah bil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufra min 'ubarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Samurah bin Jundab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yawmal al-jumu'ati fa ni'mat wa man i'tasala fal ghuslu afdalu. Rawahu Ahmad wal khamsatu hasanatu at-Tirmidzi. Ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa anta radin 'anna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah ibn Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yawmal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Rawahu al-khamsah wa hasanahu Tirmidzi. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Akhir sanadnya Sayyidina Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Gala dia berkata, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ah, siapa saja yang dia berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka dia telah mengerjakan yang fardu dan baguslah bagi dia. Otomatis kita mau sholat Jumat, ya wudu. Sama aja kalau kita mau sholat subuh, sholat dhuhur, sholat maghrib, sholat isya, itu kita berwudu. Ada kalanya di saat kita wudu, habis itu kita batal wudu lagi, seperti itu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man igtasala, tapi orang-orang yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi di waktu Jumat itu adalah lebih afdal baginya, lebih baik baginya. Artinya yang namanya wudu di waktu Jumat hukumnya wajib, mandinya hukumnya sunnah. Karena kalau kita mau sholat kita berwudu, tapi kalau kita udah mandi di waktu Jumat
kita batal, nggak perlu lagi kita mandi. Karena mandi itu hukumnya sunnah. Yang perlu kita kerjakan tetap ambil wudu, berwudu. Bagaimana waktu mandi yang paling afdol? Waktu mandi yang paling afdol setengah jam sebelum kita pergi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang paling afdol. Ada kalanya orang mandi umpama di waktu pagi habis subuh hari Jumat, dia pengen mandi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dengan catatan kalau dia mandi dengan niat pengen mandi sunnah Jumat, baru dapat tuh pahala mandi sholat sunnah Jumat. Tapi kalau hanya mandi aja, biasanya kita subuh kita mandi nih, tanpa adanya niat untuk sunnah Jumat, mandi sunnah Jumat, kagak dapat pahala mandi sunnah Jumat. Jadi yang membedakan antara mandi yang kita kerjakan dengan mandi Jumat dengan niat. Umpama kita biasa mandi, habis subuh kita mandi tanpa adanya niat. Nanti di saat kita mau berangkat, umpama kita biasa berangkat jam 11, setengah 11 kita mandi. Nah, mandi yang kedua ini, yang jam 11 ini dengan niat mandi sunnah Jumat itu bakal dapat pahala. Mandi yang waktu subuh tadi nggak dapat pahala. Karena hukumnya mandi mubah, boleh-boleh aja, boleh mandi, boleh kagak. Habis bagaimana Beb kalau seandainya kata nggak ada waktu? Umpama kita nggak bisa mandi di waktu Jumat, boleh atau tidak kita sholat Jumat tanpa mandi? Jawabannya boleh. Yang penting kita berwudu. Adapun mandi hukumnya sunnah. Tapi para aulia-aulia, orang-orang soleh, nggak ada yang ninggalin mandi di waktu Jumat. Ada orang yang maaf seminggu sekali mandi. Ada nggak kira-kira? Ada. Kadang-kadang kita sehari kita nggak mandi, itu kagak enak badan kita. Gatel, lengket, bener gak kira-kira? Apalagi maaf keluar bau yang tidak sedap di antara kita punya badan, anggota badan. Tapi kalau kita mandi luar biasa, seger. Apalagi buat ibadah, seger, dan orang juga enak duduk di samping kita. Tapi kalau nggak mandi, la haula wala quwata illa billah. Yang penting membedakan mandi sunnah dengan mandi yang mubah adalah dengan niat. Umpama kita pengen setengah 11 nih, jam 11 kita jalan, mandi setengah 11. Orang-orang tua kita bisa begitu. Bahkan banyak amalan-amalan yang dikerjakan. Kadang-kadang maaf, umpama sebelum dia sampai untuk sholat Jumat diziarah sama orang tuanya. Ada gak kira-kira gitu? Atau kalau kagak habis Jumat, habis sholat Jumat, dia ingat tuh sama orang tuanya, datang ke kuburan, ziarah sama orang tuanya. Boleh gak kira-kira? Boleh. Atau maaf, habis asar di waktu Jumat, boleh gak kira-kira? Boleh. Habis maghrib di waktu Jumat? Paul namanya. Kan giliran ngaji. Iya kan? Malah satu hitungannya. Giliran ngaji. Tadi bisa di waktu duha boleh, di waktu pagi boleh, habis subuh boleh, sebelum Jumat boleh, habis Jumat boleh, habis asar boleh, kalau habis maghrib waktunya ngaji. Ini kagak, emang sengaja ziarah. Habis maghrib Paul ini orang tidak demen ngaji, padahal udah ada waktunya. Orang tua kita udah semuanya ada waktunya, udah ada bagiannya. Kapan dia ziarah, kapan dia ngaji. Kira-kira lebih afdal mana ziarah apa ngaji? Ngaji. Kecuali orang tua kita dimakomin di mushola ar-rodoh. Itu bisa tuh kita tuh habis sholat maghrib kita ziarah dulu sebentar, habis itu kita duduk ngaji, itu bisa. Tapi kalau di koper pakai nyebrang dulu, pakai baca Fatihah dulu, Yasin dulu, ya kelamaan, ujung-ujungnya bisa jadi kagak ngaji. Kan ada waktu yang lain, tinggal kita pilih, kan ada bagiannya. Jadi begitu bedanya antara mandi sunnah dengan mandi sholat Jumat. Mandi biasa dengan mandi sholat Jumat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Adapun mandi di waktu Jumat tersebut, maka mandi itu jauh lebih afdal. Ya iyalah, seger badan kita. Berapa banyak kadang-kadang suka anda cermati, khususnya orang-orang yang datang sholat Jumat. Kadang-kadang emang sengaja, dia bukan hanya mau mendengarkan khutbah Jumat. Yang ngobrol banyak gak kira-kira? Banyak. Yang main HP banyak gak kira-kira? Yang tidur di waktu Jumat banyak gak kira-kira? Banyak. Kadang-kadang maaf, suara khotib sama suara orang ngobrol lebih kencengan suara orang ngobrol.
La haula wala quwata. Jarang banget yang pengen dapat nasihat, jarang banget emang yang pengen denger nasihat. Apalagi maaf, mereka-mereka ini bukan kayak kita. Kalau kita kan alhamdulillah pedati Kebonanas punya negeri kampung yang paling luar biasa. Kampung yang paling nikmat, yang paling asik adalah pedati Kebonanas. Hampir setiap hari ada pengajian. Tergantung kita mau atau tidak kita melangkahkan hati kita. Kalau udah hati kita kebuka, otomatis langkah kaki kita gampang. Tapi kalau hati kita ketutup, otomatis kaki kita juga jadi berat. Walaupun tetangga musola, walaupun tetangga masjid. Beb, andai kan tetangga masjid, andai kan tetangga musola, maaf, bukan hanya ente tetangga masjid ataupun tetangga musola. Kalau hati ente nggak bakal buka, nggak bakal sampai, nggak bakalan sampai kira-kira. Hatinya tertutup, otomatis langkah kakinya juga bakalan nggak bisa dilangkahkan untuk pergi ke masjid atau ke musola. Kalau kita, alhamdulillah di kampung kita malam Selasa ada, malam Rebo ada, malam Kamis ada, malam Jumat ada, malam Sabtu ada, malam Minggu ada, balik lagi malam Senin ada, terus Minggu, tergantung kita. Nah kalau kita insya Allah tuh mereka-mereka yang duduk kadang-kadang jam 11 udah nyampe Majmu' Syarif tuh habis tuh. Majmu' Syarif tuh habis dibaca. Ada punya apa begitu tuh. Pokoknya sampai waktu azan Majmu' Syarif yang tebal begitu habis. Kalau kita amalan kita apa di waktu Jumat? Apa amalan kita di waktu Jumat? Kadang-kadang khatib udah berkhutbah kita baru datang. Ada gak kira-kira begitu? Ada. Kadang-kadang yang waktu qomat udah kabur lari-larian, ada gak kira-kira? Qomat lari-larian, maaf di depan aja deh, nongkrong di pinggir jalan, masih maaf siwak setan, bener gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Angkat kaki, udah gitu asapnya dibuder-buderin lagi. Lari kemana? Khutbah, khotib lagi sedang berkhutbah, ada gak kira-kira gitu? Yang kedua, jangan lupa sedekah. Ini kan kadang-kadang sholat Jumat kita lupa bawa duit. Sekalipun bawa duit, kita teriak, Mama, ada deterjen nggak? 2000-an yang cocok. Lah, ada nggak kira-kira gitu? Ada, manggilnya sih Mama, enak. Manggil Mama, mintanya 2000-an. Lah, Allah kuat. Minimal kalau kita nggak bisa 20.000, 50.000, begitu aja udah. Bisa nggak kira-kira setiap Jumat? Beb, Anda nggak bisa Beb, 20.000 Beb, masukin ke kotak. 20.000 nggak bisa Beb, ya udah kalau ente nggak bisa 20.000, 50.000, begitu aja udah. Niatin buat orang tua kita, niatin buat keluarga kita supaya Allah kasih keberkahan hidup kita, hidup keluarga kita. Allah cabut angkat bala musibah yang membuat hati kita nggak mengenakan hati kita. Semuanya ada niat-niat baik yang kita kerjain. Itu bisa di waktu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, karena hari Jumat itu adalah pemimpin daripada hari-hari yang lain. Otomatis amalan yang kita kerjakan pada hari Jumat dengan di luar hari-hari Jumat otomatis berbeda. Datang malam Jumat udah banyak tuh amalan-amalan yang kita bisa kerjakan. Malam Jumat jangan maaf, taunya maaf, bunuh Yahudi mulu. Kan kadang-kadang maaf, banyak orang-orang yang menselipkan seperti itu. Malam Jumat waktunya bunuh Yahudi. Sekarang Anda mau nanya, ente punya umur 70 tahun. Kalau ente nikah aja umur 25 tahun. Berarti umur ente 70 kurang 25 sama dengan 45 tahun. Selama 45 tahun ente bunuh Yahudi, udah habis tuh Yahudi. Saban malam Jumat ente bunuh itu Yahudi. Setiap malam Jumat 70 Yahudi. Kalau ente kerjain selama 45 tahun, kira-kira itu Yahudi masih ada apa kagak? Udah habis. Sekali 70. Nah kalau semalam bisa 4 kali, ente bayangin 45 tahun. Umur kita udah 45 tahun, dari 25 tahun tambah 45 tahun. Sekarang umur kita 70 tahun. Udah berapa banyak Yahudi yang kita bunuh? Bener gak kira-kira? Udah habis tuh Yahudi, dibunuhin mulu. Bukan seperti itu. Ini kan kadang-kadang orang lupa asal yang sunnah yang enak-enak aja. Bunuh Yahudi. Dulu orang tua kita gak pernah ninggalin 5 surah. Malam Jumat 5 surah gak pernah ditinggalin. Baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok, baca Kafi, baca surah Al-Duhan. Ada lagi yang baca surah Alif Lam Mim Tanzil atau As-Sajadah. Nggak pernah ditinggalin orang tua kita.
Habis itu yang baca selawat sama baginda Nabi kita Muhammad. Yang 1000 kali dia berselawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Yang luar lebih dari itu, yang lebih hebat banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak oleh kamu aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, aksiru minas salati alayya, perbanyak oleh kamu siapapun itu umat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak solawat, membaca solawat, memuji, mengagungkan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumil Jum'ah, pada hari Jumat, walailatil Jum'ah, dan pada malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, siapa saja yang mengerjakan itu amalan di waktu pada malam Jumat, kuntu lahu syahidan, aku sebagai saksi, kata baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, dan kelak aku bakal memberi syafaat orang tersebut berhak mendapat syafaat baginda Nabi kita Muhammad. Mana yang begitu hadis begitu, hilang aja udah. Yang tahunya malam Jumat, tahunya status WA banyak, bener gak kira-kira? Malam Jumat nih sunnah Rasul, begitu gak kira-kira? La haula wala quwata, yang begitu mulu yang kita kerjain. Sunnah Rasul, bunuh Yahudi, udah 45 tahun udah habis Yahudi kali ini. Bener gak kira-kira? Nah kalau sehari semalam malam Jumat kita main sekali 70 Yahudi. Kalau 5 kali 350 Yahudi mati dalam semalam. La haula wala quwata. Kan kadang-kadang kita seperti itu tuh. Salahnya kita, padahal sunnah Nabi banyak di waktu malam Jumat. Nggak ada tuh orang-orang tua kita, maaf. Apalagi yang masih ada di jalan, ada nggak kira-kira? Yang masih di jalan, yang masih di kendaraannya, ada nggak kira-kira habis maghrib? Yang masih gelantungan di kendaraan, ada nggak kira-kira? Yang masih jualan, yang masih buka toko, ada nggak kira-kira orang tua kita? Sebelum maghrib dia udah tutup, sebelum maghrib dia udah tutup. Ngapain? Cari akhirat. Bukan hanya cari dunia udah dari awal, dari pagi. Umpama kita buka toko dari jam 7, masa nggak cukup juga? Sampai kadang-kadang maaf terus 24 jam, ada gak kira-kira begitu? Ada yang begitu? Ada gak kira-kira begitu? Warkop, ada warkop 24 jam, warkop 24 jam, udah 5 tahun, kali gitu jadi tingkat 4, ada gak kira-kira? Satu juga, gak kaya-kaya juga. Bukan di sini, emang hanya ngomong warkop pedati, kan warkop banyak. Jadi jangan tersinggung, yang dijonggol, bukan yang di sini. Ya Allah, 24 jam disibukkan kita sama dunia. Kapan ingat akhirat? Kapan kita ingat matinya? Maghrib orang tua kita udah gak ada, yang namanya di jalanan udah ada. Udah siap di rumahnya, udah mandi, udah seger, pakai packingnya, baju pokoknya, pakai kainnya, pakai minyak wanginya. Habis itu dia pergi ke musholahnya, dia pergi ke masjidnya, tujuannya untuk menuntut duduk di majelis taklim. Yang zaman sekarang orang lupain, padahal luar biasa besar pahalanya. Apalagi kalau yang malam Jumat yang ada tahu, itu ada yang namanya bacaan Yasin. Habis itu kirim arwah doa tahliil. Biasanya itu mana masjid, mana musola punya nama daftar arwah orang-orang yang baik. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Ada kan? Daftar nama arwah ada gak kira-kira? Ada. Nama orang tua kita, nama guru kita, nama orang-orang yang memakmurkan ini musola atau masjid. Berarti menunjukkan daftar nama arwah yang ada di dalam kertas tersebut adalah orang-orang baik. Begitu aja udah. Benar gak kira-kira? Mustahil kan penjahat? Masih ada kira-kira penjahat? Yang penjahat, yang narkoba, yang pezinah, ada gak kira-kira? Ada nama orang-orang. Kita kan pengen juga suatu ketika di saat kita meninggal, nama kita masuk tuh, tercantum itu ke daftar nama orang-orang yang baik. Gak selamanya kita hidup. Sekarang nih kita bacain untuk mereka-mereka yang udah telah meninggal dunia. Suatu ketika orang lain bakal bacain nama kita, khususon ilaru. Enak gak kira-kira? Makanya Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling beruntung? Kalau kita kan tahunya yang dapat komisi yang untung, bener gak kira-kira? Ya iyalah, dagang nih sehari untung 1,5 juta. Berarti namanya dia beruntung. Untungnya 1 juta sehari, 1,5 juta. Kita tahunya begitu kan? Yang namanya untung otomatis, yang duitnya banyak, untung. Apa kata Nabi? Yang paling beruntung adalah orang yang apabila nafasnya telah terhenti. Artinya dia udah meninggal dunia, tapi amalan-amalannya ngalir sampai ke kuburannya. Itu orang yang paling beruntung. Nafasnya udah kagak ada, nafasnya udah berhenti. Artinya ini orang udah
meninggal, tapi amalan-amalan baik terus mengalir ke dalam kubur. Kan ada orang yang maaf, masih hidup aja kadang-kadang amal solehnya kagak ada gak kira-kira? Masih hidup, nggak ada amal-amal soleh. Masih hidup, amal soleh udah kagak ada. Apalagi maaf, udah kagak ada nafasnya, artinya udah meninggal, udah nggak ada amal-amal baiknya. Tapi yang paling beruntung orang yang nafasnya udah tidak ada, artinya dia udah meninggal dunia, tapi terus amalan-amalan solehnya mengalir sampai kubur itu. Contohnya siapa? Guru-guru kita. Contohnya siapa? Para ulama-ulama kita. Contohnya siapa? Pengarang-pengarang kita. Dalam kubur saban hari dibacain. Aneh pengen suatu ketika nama-nama kita nih di saat kita meninggal dibacain nama orang. Summa ilaruh, ya Allah, enak banget, seneng banget, kita gembira banget. Fatihah itu merupakan hadiah. Anda mau nanya, kita masih hidup aja demen gak dikasih hadiah? Siapa orang yang gak demen dikasih hadiah? Ada orang yang gak demen, ada orang yang bosan menerima hadiah. Udah, lu gak usah ngasih gua hadiah, gua bosan. Ada gak kira-kira? Agak ada. Semua orang senang dikasih hadiah. Apalagi di saat kita udah meninggal dunia. Ibarat kata orang meninggal dunia laksana pengantin baru. Tolong dicermati omongan Habib biar gak salah paham. Orang kalau meninggal dunia itu laksana pengantin baru. Dulu yang namanya kita baru nikah dulu nih, mau nikah 3 bulan malah kita pusing. Bener gak kira-kira? Nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin itu, segala macam deh. Ngundang ini, ngundang itu, belum segala macam perlengkapan untuk kita nikah. Nyatanya nikahnya cuma 5 menit. Gue bilang tuh nih cuma 5 menit. Ya Allah, 3 bulan persiapan, nikahnya cuma 5 menit. Kelar. Baca maulid supaya apa? Pernikahan itu dapat keberkahan dari baginda Nabi kita Muhammad dengan adanya bacaan maulid. Habis itu kita undang guru-guru kita supaya apa? Berkah pernikahan kita punya anak umpama. Habis itu ada para habaib yang doa, habis itu ada tausiah. Kelar tausiah, kelar dipajang deh. Bener gak kira-kira? Senyum, seneng, gembira. Bener gak kira-kira? Dipajang. Kalau di rumah bisa sampai malam. Tapi kalau di gedung paling top dari jam 1 sampai jam 3. Gembira luar biasa. Kelar dipajang, tinggal pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan masuk deh ke kamar. Ngapain kira-kira? Ngapain? Salah. Buka kado, bukan buka baju, buka kado. Ya Allah, banyak banget yang ngasih. Bener gak kira-kira? Tanda ucapan kita kumpulin dan kita bacain. Umpama dari Udin, umpama kasih kaos oblong 1. La haula wala quwata. Ada tulisannya Udin, selamat menempuh hidup baru dari Udin. Kita buka. Ya Allah, kaos oblong 1 yang ada gambar soangnya. Habib nggak bisa ngomong angsa, bisanya ngomong soang. Kan ada tuh yang di sini. La haula wala quwata. Habis itu sama handuk yang tipis. Kita buka lagi, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih cangkir, ada yang kira-kira? Ada yang ngasih kulkas, ada yang ngasih AC, ada yang ngasih TV, macam-macam hadiah. Senang gak kira-kira? Gembira gak kira-kira? Ya Allah, gembira. Kelar buka kado, buka kotaknya. Bener gak kira-kira? Suaminya ngomong sama istrinya, Neng, jangan dituang semua, ntar luntur keramat abang. Wah, pakai keramat, udah pokoknya lo ambil aja atu-atu deh. Kalau dituang, tuh kotak kalau dituang, luntur keramat abang. Bener gak kira-kira? La haula wala quwata. Iya bener, Neng, jangan dituang, ambil satu-satu. Nih istri percaya aja sama suaminya, diambil, dibuka, ada tulisannya, bejo, tulisannya 15.000. Ada nggak? La haula wala quwata, isinya 15.000. Umpama Nur Safari, umpama 10.000, itu kumpulin aja. Begitu kita buka dari umpama dari Udin 50.000, alhamdulillah. Dari tadi ceban goceng 15-20. Begitu kita buka gocap. Yang terakhir umpama nih, yang terakhir dari zaman umpama deh nih 100.000. Tulisannya bayar utang tahun kemarin. La haula, bayar utang dimasukin kondangan. La haula wala quwata. Ya benar, gembira kita. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam kubur yang ada hadiah. Saban hari kita dapat hadiah kiriman. Khususon ilaruh,
Apa bedanya? Kita gembira di saat kita dulu jadi pengantin. Yang namanya pengantin kan banyak yang masuk. Hadiah sono, hadiah sini, gembira luar biasa, senang, bahagia luar. Seperti itu juga orang-orang yang masuk ke dalam kubur. Kalau dia masuk ke dalam kubur dalam keadaan membawa amal. Yang Nabi bilang tadi, yang beruntung apabila nafasnya telah terhenti, habis itu amalan-amalannya terus mengalir. Enak, summa ilaru, summa ilaru, summa ilaru. Makanya Habib sering setiap kali ngajar ajak jamaah untuk baca Fatihah. Jadi jangan diam aja. Di saat ada baca, ayo kita baca Al-Fatihah, sebutin tuh nama orang tua kita, nama ibu kita, nama bapak kita, nama mertua laki-laki kita, nama mertua perempuan kita, sebutin nama kakek kita. Kita sebutin, semuanya bersumber summa ilaru baginda Nabi kita Muhammad, semuanya bersandar kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan diam aja. Baca Fatihah diam aja, sebutin nama orang tua. Beb, Ali dia menyebutin, silahkan, bagus. Ada juga yang begitu kan, yang hafal. Ada gak kira-kira? Ada. Yang tidur di lekah, ada gak kira-kira? Ada. Busuk mah begini, tidur. La haula wala quwata. Ciri-cirinya peci hijau. La haula wala quwata. Ada yang begitu. Jadi kalau kita ngaji semuanya dapat. Asal kita mau aja deh, asal kita mau. Jadi kita bisa paham, bisa membedakan mana hukumnya mandi yang sunnah sama mandi yang mubah. Dengan catatan yang membedakan hanyalah niat. Di saat kita mandi, kita niat untuk mandi sunnah Jumat, baru kita dapat pahala. Tapi kalau hanya semata-mata mandi, walaupun mandi itu di waktu Jumat, kita nggak bakal dapat pahala mandi Jumat. Paham nggak kira-kira? Jelas? Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Rawahu al-khamsah wa hadha lafzu Tirmizi wa sahha wa hasanahu Ibnu Hibban. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Akhir sanadnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya, qala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an. Adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan kepada kami Al-Qur'an. Jadi yang namanya Al-Qur'an semuanya mampir lewat lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada satu ayat pun daripada Al-Qur'an firman Allah taala kalamullah kecuali semuanya mampir lewat lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yakunu junuban, selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan junub. Pertanyaannya, kalau kita junub boleh atau tidak kita membaca Quran? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh memegang Quran, memegang atau membawa Al-Quran di saat kita lagi dalam keadaan junub, itu nggak boleh. Tapi kalau kita baca Quran boleh. Kenapa? Contohnya banyak penghafal Al-Quran. Banyak nggak kira-kira penghafal Al-Quran? Yang namanya penghafal manusia biasa. Pernah junub nggak kira-kira? Pernah mandi nggak kira-kira? Pernah berhubungan badan nggak bisa gitu? Pernah. Yang namanya penghafal, kalau dia tidak membaca, tidak mengulang, itu Al-Quran bakalan hilang dari ingatannya. Makanya orang kalau penghafal tersebut sering diulang-ulang. Kalau kita hafal Quran, kita hafal hadis, agak kita ulang-ulang, niscaya bakalan hilang. Karena yang namanya manusia punya masa, punya ajal. Nggak ada tuh yang kekal di alam dunia, tidak ada. Nggak ada nikmat, bikin kesini, bikin nambah, tidak ada. Sekarang kita periksa diri kita, jangan periksa orang lain. Lihat rambut kita, dulu hitam, sekarang putih. Lama-kelamaan rontok, sehelai demi helai demi helai, ujung-ujungnya botak. Benar ya kira? Dulu masih muda luar biasa, kita bisa gayain rambut. Belah tengah oke, belah pinggir oke, dikasih jambul oke. Nah kalau udah botak, apa yang mau disisir? Benar ya kira-kira? Rambut kita pindah ke mata. Dulu masih muda, melihat terang banget, lihat perempuan cakep kita tahu, yang dengkulan kita tahu, lihat duit terang, bener ya kira-kira? Kalau sekarang pakai kacamata, lama-kelamaan udah nggak bisa melihat, mungkin buruk. Kembali ke telinga kita. Dulu dengar jelas, sekarang udah budi, tahu budi? Udah sedikit, bener ya kira-kira? Dipanggil, nggak kedengeran. Suara azan bener ya kira-kira? Suara azan
azan subuh. Jadi kita di mana masjid, di mana musola pasti mengumandangkan azan. Benar gak kira-kira? Benar deh. Tapi belakang untuk ada gak kira-kira? Ada. Suara pengajian. Jadi saudara kita puji, ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dengar gak kira-kira? Dengar gak kira-kira? Hah? Pura-pura buta. Ada juga yang begini, ada yang begini. Azan maghrib dia datang. Azan maghrib, azan maghrib jelas. Datang siap-siap. Udah gitu maunya sholat di sholat pertama. Habis salam-salam, pulang. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Padahal ada lekat, ada majlis taklim, ya Rabbi bir kedengaran suara. Kedengaran gak kira-kira? Nanti suara isya kayak gini nih azan nih, kedengaran gak kira-kira? Datang lagi gak kira-kira? Pak Rum lebih begitu. Ada gak kira-kira gitu? Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Pak Rum lebih pantasnya habis salam duduk ngaji, kan kewajiban, bukan hanya sholat berjamaah hukumnya wajib. Kalau ngaji hukumnya ini, tapi alhamdulillah beb kagak dengar beb, asal ya Rabbi beb kagak dengar beb, padahal hukumnya sama. Kali itu berubah kali, beda gitu kali ya. Kalau seandainya kata ngaji pakai speaker dalam umpama, kalau azan pakai speaker luar itu boleh deh, ada alasan. Kan kalau ngaji pakai speaker dalam, speaker luar, bener gak kira-kira? Kedengeran gak kira-kira? Mic-nya sama. Emang lu nyaji Pak, lu kagak doyan. Bener gak kira-kira? Ada yang begitu, ada gak kira-kira yang begitu? Ada. Habis lama-lama. Jijik. Yang tadinya utuh sekarang badan kita yang tadinya tegak sekarang udah goyok. Kaki yang tadinya normal sekarang pakai tongkat. Kadang-kadang maaf mau bangun aja orang tua sama anak muda beda. Pakai didiem dulu, bener gak kira-kira? Gak bisa langsung kayak kita bangun begitu, dia jatuh. Udah gitu ada yang begini dulu, ada yang gitu, kesemutan la haula wala quwata. Yang terakhir akal kita, akal ada masanya. Ada orang umur 78 tahun teriak-teriakan, anak gue kurang ajar, gue gak dikasih makan. Kata anaknya setengah jam yang lalu gelas selodong susu segelas gede, roti 2 takok sama telur. Yang makan siapa? Kata anaknya. Susu segelas gede, roti 2 takok. Pikun. Berarti otak kita, akal kita ada masalahnya nggak kira-kira? Ada masalahnya. Kadang-kadang maaf nggak ingat sama anak, ada nggak kira-kira? Ada. Yang sama cucu, ini kira-kira. Kakek udah 78 tahun punya cucu, lupa sama cucunya, asal sama duit. Kalau kita lupa juga menduit kaki ya. Yang tadi barusan makan susu, diminum susu gelas gede sama roti 2 takok siapa? Pakai telur lagi. La haula wala quwata. Itu yang terakhir, yang paling besar musibah adalah apabila roh kita udah keluar daripada jasad kita. Jadi silakan, walaupun kita dalam keadaan junub silakan kita baca Quran. Yang penting jangan yang paling enak perbanyak sholawat sama baginda Nabi kita Muhammad. Kalau kita baca sholawat semuanya itu kita ingat Allah, sebut nama Allah ada di dalam sholawat sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan sedikit jadi ilmu yang ngalir. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin.
أحبا أو جيرة أو صحبا والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أنت العفو وآله وصحبه عدد تأسيس روحي والحمد لله بالبدء والتناهي الحمد لله حمدا كثيرا متكاثرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين يا ربنا لك الحمد ولك الشكر والسلام ولك الحمد لله ولك الحمد يعظيم سبحان الله وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارزقنا وعافنا حسن الخاتمة وإذا أخذ كلامنا من الدنيا فأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأنوار يا ذي يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم